Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih buat adik-adik sekalian sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sesi konseling kelompok pada hari ini. Di sini sebelum lanjut saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nova Alisa dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam dari Universitas Negeri Raden Lampung. Di sini mungkin kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya. Mungkin perlu lebih dalam lagi kita perkenalkan terlebih dahulu kali ya. Dari sini boleh mungkin siapa? Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Desa dari kelas 12 Bidang. Lanjut ya Kak. Perkenalkan nama saya Maira dari kelas 12 Perkenalkan diri, nama saya Sasa, saya dari 12. Perkenalkan nama aku Anshel dari 12 nama saya Ida dari 12 IPS 5. Perkenalkan saya Nixi dari 12 IPS 3. Benar sekali dari kelas 12 semua ini ya? Iya. Udah mau lulus berarti ya kan ya? Oke, di sini kita netral, santai aja, enjoy, jangan terlalu tegang-tegang banget. Nah, sebelumnya sudah tahu belum sesi konseling ini? Belum Pak. Pertama kali ya? Jadi ini kita melakukan sesi konseling kelompok yang dimana nanti kalian akan menceritakan masalah kalian satu persatu. Mungkin nanti kita akan memberikan saran dan solusi bareng-bareng, akan mencari jalan keluar bareng-bareng. Sebelum melakukan itu, mungkin kita melakukan tahap relaksasi dulu terlebih dahulu ya, ada relaksasi ya. Mungkin dengan menarik nafas selama 4 detik, terus dihembuskan secara perlahan. Mungkin boleh kita coba? Boleh. Baik, kita coba sekarang ya. 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. Ya, terima kasih. Jadi agak relax sedikit ya kan? Nah, sebelum lanjut lagi, saya akan menjelaskan konseling kelompok itu, asas-asasnya apa aja kan? Konseling kelompok itu ialah proses yang dilakukan dalam kelompok yang biasanya terdiri dari beberapa individu nih yang memiliki masalah atau tujuan yang sama. Asas-asas ini juga yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan itu dimana konselor dan konseling ini harus saling terbuka. Jadi tidak ada yang saling menutupi agar semuanya dibuka kan masalah-masalahnya gitu kan, biar juga karena kan di sini kan tujuan kalian datang ke sini kan untuk menjelaskan masalah kalian kan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang dimana kalian tidak dipaksa kan ke sini dengan sukarela kan di sini semua. Iya. Yang selanjutnya yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini kita harus menjaga kerahasiaan satu sama lain kan, gak ada yang boleh ini karena kan ini masalah pribadi masing-masing ya kan, jadi kita harus menjaga asas kerahasiaan itu. Oke, mungkin selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya permasalahan kali ya. Mau dimulai dari mana dulu? Dari sebelah sini boleh Kak? Oke, jadi masalah aku di sini fokus memperhatikan apa yang dibicarakan dulu Kak. Jadi aku kurang fokus. Yang fokus apa yang sudah jelas dulu di depan ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya itu tuh apa Kak yang membuat Kakak tidak fokus gitu? Mungkin sedang memikirkan hal-hal yang lain. Sedang memikirkan hal yang lain ya, yang luar dari pelajaran ini. Iya. Selanjutnya Kak? Kalau masalah saya sih pusing ya saat tugas sekolah gitu, jadi kayak males aja ngerjain tugas-tugas sekolah itu. Jadi Kakak males gitu ya mengerjakan tugas-tugas di sekolah ya? Mungkin males itu mungkin dari temen atau dari siapa Kak? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nggak? Kadang temen juga lebih sukanya kayak ngajakin main gitu loh, bukan ngerjain tugas gitu. Faktor temen jadi ya. Selanjutnya Kak? Oke, kelasnya mungkin kayak sulit membagi waktu antara pelajaran di sekolah yang tugasnya itu sekelompok dan juga asal ikut organisasi kayak pramuka, terus PMK kayak gitu. Jadi sulit gitu bagi waktunya. Sulit ya manajemen waktu Iya, ya.
Itu karena sibuk organisasinya ikut banyak ya? Ya, ada 3. Tiga, mungkin apa saja? OSIS, OSIS, pramuka, dan juga wah cukup banyak juga ya. Iya. Selanjutnya Kak, saya ini Kak, sisa belajar lagi nggak pramuka. sama ya kasus sama seperti itu ya tadi ya. Sama konsentrasi. OSIS konsentrasi. Mungkin ada faktor yang mengenai nggak Kak? Konsentrasi sulit kenapa? Atau karena Banyak pikiran aja sih. banyak pikiran ya? Ternyata pikiran sekarang sudah sampai kembali ini ya, belajar ya. Selanjutnya Kak, Kalau kalau menurut tuh kayak organisasi sama perjuangan sih. Karena mayoritas itu kos. terus nggak tinggal sama orang tua ya? Orang tua di kampung, di sini. Jadi susah ya mengatur keuangan gitu ya. Selanjutnya mungkin Jadi gini Kak, kan aku udah kelas 12 nih. Nah, jadi aku tuh kayak terlalu was-was atau cemas gitu loh Kak tentang kayak nilai aku, karena aku tuh pengen niat aku dari dulu tuh kayak pengen masuk jalur SNBP gitu Kak. Jadi kayak udah kelas 12 nih, bagus nggak ya nilai aku? Jadi was-was, jadi terkendala juga dengan mata pelajaran di sekolah. Jadi Karena terlalu berlebihan mungkin ya Kak ya. jadi kamu mengalami kecemasan dalam akademik ya, yang dimana kecemasan kamu itu takut nilai kamu turun karena kamu mengejar SNBP itu ya. Dan mungkin di sini saya sudah mendengarkan dari masalah-masalah teks kalian. Kira-kira nih, masalah apa yang bakal kita bahas di sesi konseling ini? Biasanya masalah desa sama akses ya. Mungkin masalah dari sama Asyara ya, karena hubungannya sedekah ya, kita paling rumit. Mungkin dari kita bahas di permasalahan si Arsel terlebih dahulu kali ya, yaitu untuk manajemen waktu ya. Jadi jadi kalau misalnya manajemen waktu yang sulit ya, apalagi dengan kamu yang sibuk ya, dengan organisasi yang menumpuk. Emang itu susah sekali sih, apalagi masih pemula gitu kan. Mungkin lebih baik kamu lebih atau tidak mengurangi organisasi itu, atau mungkin kamu punya pilihan lain seperti membagi waktu, misalnya hari ini sudah terbagi semua, sudah terjadwal gitu. Atau ada teman-teman yang bisa kasih masukan? Kalau menurut saya sih ya, apalagi sih asal udah kelas 12 tuh ya, lebih fokus sama tugas-tugas sekolah dulu, mengurangi organisasinya. Apalagi kan sekarang batas 12 tuh ya, apalagi dia banyak tuh organisasinya ada 3 gitu. Iya sih betul, karena kan udah kelas 12 nih, karena sebelumnya pasti kelas 11 itu udah mengalami fase itu. Jadi kelas 12 ini lebih fokus lagi di mata pelajaran yang akan diambil nantinya. Jadi kayak organisasi udah kurangi aja dulu. Kalau emang penting misalnya kayak OSIS ya udah OSIS dulu, PMS sama yang lainnya dikurangi dulu. Mungkin gimana pendapat Aisyah dari pendapat teman-temannya antara pilihan, kan dari ada beberapa pilihan dari teman-temannya untuk mengurangi karena kan udah pas 12 kan udah harus fokus gitu kan, atau kalau sanggup untuk mengurangi, atau mungkin bisa membagi waktunya lagi dengan cara dibagi hari ini apa gitu, misal OSIS hari ini pramuka gitu, atau masih ada mau seperti itu gimana? Jadi kalau dari aku sendiri mungkin jangan lebih fokus pelajaran sekolah dulu, kemudian dia tugas-tugas sekolah dan juga untuk mempersiapkan ujian nanti. Tapi juga aku juga nggak bisa kayak langsung keluar gitu aja dari organisasi. Dan mungkin kalau misal ada tugas sekolah, mungkin tugas sekolah yang didahulukan baru organisasi kayak sekolah itu sekarang. Jadi kamu akan menghentikan tugas sekolah dulu ya, mengerjakan tugas sekolah baru untuk ini. Jadi kamu sudah menemukan kan jalan manajemen waktu kamu ya, agar kamu bisa bagi ya kan? Bisa anggap mungkin masalah kamu sudah agak sedikit berkurang lah ya. Baik, selanjutnya mungkin kita akan mengangkat kasus si Mbak Desta. Mungkin bisa menceritakan lebih dalam nih masalah kecemasan akademiknya gimana? Cuma sih kayak baru-baru ini sih Kak, kelas 12 ini tentunya kayak semester 2 ini, karena kayak mikirnya kayak temen-temen juga udah berlomba-lomba, udah kayak
ikut lomba-lomba yang lain biar bisa ikut SNBP, sedangkan aku tuh kadang masih terlalu cemas gitu. Aku mau ikut tapi aku belum ada apa-apa gitu, belum ada skill apa-apa, sedangkan teman-teman yang lain udah banyak yang kayak sertifikat udah lomba-lomba udah dia banyak, biar dia udah banyak, sedangkan aku belum. Jadi kayak aku kayaknya ketinggalan kayak mana gitu. Jadi aku dari situ mata pelajaran itu juga berkurang juga, kayak nggak terlalu difokusin juga. Berarti Kak Desta ini sudah mengalami kecemasan yang serius ya, karena kan sudah berpikir takut tidak lolos ya kan masuk SNBP. Sebenarnya kalau misalnya dari saran saya, kecemasan itu boleh, cemas untuk hal seperti itu boleh. Cuman kan berarti kalau misalnya cemas kita tidak boleh langsung panik, tidak boleh langsung panik itu kan, karena kan kalau panik itu menggagalkan semuanya ya kan. Jadi kalau saran dari saya, dikurangi rasa cemasnya, tetap fokus belajar. Jadi kan kejar-kejar nilai yang mungkin akan bisa lolos, apalagi kan sekarang udah mendekati banget ya kan buat kelulusan. Atau ada teman-temannya ini yang bisa menambahkan solusinya? Desa kalau sama lihat teman-temannya yang udah di desa itu desa lakuin aja apa yang mereka benar. Lagi kalau bisa belajar, kalau bisa belajar lagi belajar. Mungkin ada temannya lagi ingin menambahkan kasusnya si Desta ini? Oh ya, mungkin gitu Desta. Jadi kamu setuju nggak gitu? Jangan kurangi rasa cemas kamu, lebih perbaikilah hal positif, lebih baik fokus gitu ke depan gimana. Kamu benar kata si teman kamu tadi, nggak perlu melihat teman kamu sudah sejauh mana, tapi melihat diri sendiri aja gitu sudah sejauh mana. Karena kan apalagi SNBP ini kan kita ibarat kata saya ada hoki-hokian ya kan, jadi kan nggak semua kelihatannya pintar tapi belum tentu dia bisa lolos. Jadi kamu percaya diri aja, tingkatkan percaya diri kamu, tingkatkan rasa fokus kamu, dan insya Allah itu mungkin akan membangun minat kamu ke depan. Mungkin kita cukupkan atau ada yang kurang lagi? Cukup ya, mungkin dari kasus teman-teman kita tadi seperti Desta dan Ensel mungkin dapat pembelajaran untuk kita semua, di mana kita harus bisa menjaga, mengatur emosi kita kan dalam kecemasan ini, kecemasan akademik terutama, terus bisa memanajemen waktu agar bisa fokus untuk belajar. Mungkin kita cukup di sini ya, mungkin nanti ada yang kurang boleh cek saya pribadi atau gimana gitu, bisa cerita ke saya lagi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih buat adik-adik semua juga sudah datang, sudah menceritakan semua kan, saya beri apresiasi dulu dong. Sudah lega kan, sudah menceritakan. Mungkin saya sebagai konselor pada hari ini, saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.